Oke teman-teman, welcome to back to my channel Andres DJ Official. Gue di sini mau cerita tentang sejarah singkat ilmu pengetahuan tentang bumi dan alam semesta. Tapi sebelum gue membahas mengenai teori bumi bulat atau datar, kita perlu tahu dulu nih tentang sejarah perjalanan pengetahuan manusia mengenai alam semesta. Salah satu hal yang membedakan manusia, Homo sapiens, dibandingkan spesies lain adalah kemampuan untuk berimajinasi. Misalnya kayak gini, kalau spesies-spesies lain ketemu singa, katakanlah rusa atau kuda, mereka kira-kira bakal berpikir begini, hati-hati singa. Tetapi manusia berkat imajinasinya bisa berpikir begini, hati-hati, singa itu dewa penjaga hutan ini. Imajinasi tersebut telah membantu manusia buat survive dan menjadi spesies paling berkuasa di muka bumi. Kok bisa? Berkat imajinasi manusia juga bisa membentuk sebuah kelompok, organisasi atau hukum dan peraturan yang gak mungkin bisa dilakukan oleh spesies lain. Di sisi lain, imajinasi tersebut juga menciptakan mitos dan kepercayaan terhadap benda atau fenomena yang ada di dunia ini. Kalau lu mau cerita tentang kemampuan imajinasi manusia, lu bisa pantengin cerita di sini. Jadi jangan bayangkan apa yang lo pikirkan tentang matahari, bulan, bintang, atau berbagai hal yang terjadi di dunia ini sama dengan apa yang orang zaman dulu pikirkan. Di peradaban Mesir kuno, misalnya, langit digambarkan sebagai wanita raksasa berupa Dewi Nut. Nut merentang kaki dan tangan ke empat penjuru dunia sehingga menutupi bumi. Setiap pagi Nut melahirkan matahari dan malam harinya dia memakan kembali matahari. Siklus tersebut berulang setiap hari. Sementara itu, Geb, dewa bumi, berbaring di bawah langit Nut. Geb digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berbaring di bawah lengkungan langit. Orang Mesir memiliki kepercayaan kalau gempa bumi itu disebabkan oleh Geb yang sedang tertawa. Sedangkan air laut di dunia ini merupakan air mata Nut ketika dipisahkan oleh Geb. Berbeda dengan peradaban Mesir kuno yang menggambarkan alam semesta sebagai personifikasi dewa-dewi, di peradaban Babilonia, alam semesta dibagi menjadi struktur 3 lapis dengan bumi datar yang mengambang di atas air dan berada di bawah langit. Nah, di peradaban Babilonia ini, ilmu tentang perbintangan mulai maju, tapi meskipun begitu, mereka masih menganggap benda-benda langit mempunyai kekuatan magis. Orang-orang membayangkan bentuk tertentu yang dihasilkan dari susunan bintang dan menghubungkannya dengan aspek tertentu dari alam atau mitologi mereka. Orang-orang Babilonia percaya bahwa susunan bintang tersebut menentukan nasib manusia. Hal inilah yang sekarang kita sebut sebagai zodiak atau ramalan bintang. Sedangkan matahari, bulan, dan planet-planet satu itu yang ditemukan Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus masing-masing diberi 1 hari sebagai persembahan. Jadilah 1 minggu itu isinya 7 hari. Beberapa nama hari masih kita kenali sampai sekarang, yaitu Sunday, matahari, Monday, bulan, Saturday, Saturnus. Nah, di sini lo bisa lihat bagaimana orang zaman dulu mengambil kesimpulan, yaitu bukan hanya dari fakta yang mereka lihat, tapi banyak juga disertai oleh imajinasi. Imajinasi tersebutlah yang akhirnya melahirkan mitologi-mitologi yang ada di berbagai peradaban. Meskipun begitu, imajinasi ini sebenarnya nggak selalu salah, kadang bisa juga benar. Tetapi imajinasi tersebut harus bisa divalidasi, diuji kebenarannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih.